Anak-anakku sekalian, kali ini kita akan belajar tentang matriks. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama adalah menjelaskan pengertian matriks. Yang kedua, menggunakan prosedur untuk melakukan operasi pada matriks. Kali ini operasi pada matriks yang kita pelajari kita batasi pada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian skalar dengan matriks. Apa itu matriks? Matriks adalah susunan bilangan yang disusun dalam baris dan kolom serta diletakkan di dalam kurung biasa atau kurung siku dan dilambangkan dengan huruf kapital. Matriks mempunyai bentuk umum. Adapun bentuk umum matriks sebagaimana yang disajikan dalam gambar berikut. Tampak bahwa matriks tersebut dinamakan matriks A dan ditulis dengan huruf besar. Di dalamnya terdapat elemen-elemen yang kelak akan diisi dengan bilangan-bilangan. Elemen-elemen tersebut diletakkan dalam suatu tanda kurung dan disusun ke dalam bentuk baris dan kolom. Bagian yang mendatar disebut dengan baris. Sebagai contoh, baris pertama yaitu elemen-elemennya adalah A11, A12, dan seterusnya hingga A1N. Baris yang kedua diisi oleh elemen-elemen A21, A22, dan seterusnya hingga A2N. Demikian seterusnya hingga baris yang terakhir adalah baris ke M. Baris ke M ini elemen-elemennya adalah AM1, AM2, dan seterusnya hingga AMN. Bagian vertikal dinamakan dengan kolom. Tampak bahwa kolom ke-1 diisi oleh elemen-elemen A11, A21, dan seterusnya hingga AM1. Kolom kedua diisi oleh elemen-elemen A12, A22, dan seterusnya hingga AM2. Hingga yang terakhir adalah kolom ke N. Kolom ke N ini mempunyai elemen-elemen A1N, A2N, dan seterusnya hingga AMN. Dari tayangan yang telah kita saksikan tadi, dapat kita lihat bahwa matriks A terdiri dari M baris, matriks A juga terdiri dari N kolom. Dengan demikian, matriks A dikatakan mempunyai ordo M kali N karena terdiri dari M baris dan N kolom. Berikut ini adalah contoh dari suatu matriks. Diketahui matriks A sebagaimana yang ditampilkan pada layar. Tentukan A. Elemen-elemen pada baris ketiga. B. Elemen-elemen pada kolom kedua. C. Elemen pada baris kedua kolom keempat. Dan D. Nilai dari elemen A14. Seperti apakah penyelesaiannya? Untuk pertanyaan A, yang ditanyakan adalah elemen-elemen pada baris ketiga. Elemen-elemen tersebut pada gambar di blok berwarna hijau, sehingga elemen-elemen pada
pada baris ketiga adalah negatif 2, negatif 5, 6, 3, dan 1. Untuk pertanyaan B, yang ditanyakan adalah elemen-elemen pada kolom kedua sebagaimana pada gambar di blok berwarna ungu. Dengan demikian, elemen-elemen pada kolom kedua adalah negatif 1, 2, negatif 5, dan 3. Untuk pertanyaan C, yang ditanyakan adalah elemen pada baris kedua dan kolom keempat. Maka elemen pada baris kedua kita blok berwarna hijau, lalu elemen pada kolom keempat kita blok berwarna kuning, sehingga tampak ada satu angka yang dia ikut baris kedua juga ikut kolom keempat. Dengan demikian, elemen pada baris kedua dan kolom keempat adalah angka 7. Nilai elemen A14 berarti elemen baris ke-1 kolom keempat. Baris ke-1 di blok berwarna kuning, kolom keempat di blok berwarna biru. Tampak bahwa ada bilangan yang memenuhi baris ke-1 dan kolom keempat, yaitu angka 5. Jadi nilai A14 sama dengan 5. Berikutnya adalah transpos matriks. Transpos suatu matriks diperoleh dengan cara mengubah susunan baris matriks tersebut menjadi kolom. Demikian pula sebaliknya. Transpos matriks A dinyatakan dengan A lalu di atasnya ditulis huruf T. Contoh, matriks A berisikan elemen dengan baris ke-1 adalah 149, baris kedua adalah 2, 5, 10. Sehingga transpos dari matriks A adalah 149 pada kolom pertama dan 2, 5, 10 pada kolom kedua. Tampak bahwa baris ke-1 dari matriks A berubah menjadi kolom ke-1 pada transposnya. Demikian pula baris kedua matriks A berubah menjadi kolom kedua pada transposnya. Selanjutnya adalah penjumlahan matriks. Jika A dan B adalah sembarang dua matriks yang berordo sama, maka jumlah matriks A dan B adalah matriks yang diperoleh dengan menjumlahkan setiap elemen matriks A dengan elemen matriks B yang seletak. Matriks yang ordonya berbeda tidak dapat dijumlahkan. Berikut ini adalah contoh penjumlahan matriks. Hitunglah hasil penjumlahan matriks-matriks berikut. Matriks 2 negatif 1 7 5 ditambah matriks negatif 9 4 negatif 2 3. Penyelesaiannya adalah kita cari elemen-elemen yang seletak. 2 seletak dengan negatif 9, negatif 1 seletak dengan 4, 7 seletak dengan negatif 2, dan 5 seletak dengan 3. Maka penjumlahannya adalah pada baris pertama, kolom pertama adalah 2 ditambah negatif 9, baris pertama kolom kedua adalah negatif 1 ditambah 4,
baris kedua kolom pertama adalah 7 ditambah negatif 2, dan baris kedua kolom kedua adalah 5 ditambah 3, sehingga hasilnya adalah matriks dengan elemen negatif 7, 3, 5, dan 8. Materi berikutnya adalah pengurangan matriks. Jika A dan B adalah sembarang dua matriks yang berordo sama, maka pengurangan matriks A oleh matriks B adalah matriks yang diperoleh dengan menjumlahkan matriks A dengan lawan matriks B. Jadi A min B sama dengan A ditambah min B. Matriks yang ordonya berbeda tidak dapat dikurangkan. Contoh pengurangan matriks adalah sebagai berikut. Hitunglah hasil pengurangan matriks yang elemennya adalah 7, 2, negatif 1, 5 dikurangi matriks yang elemennya adalah 3, negatif 5, 4, 2. Penyelesaiannya adalah kita cari elemen-elemen yang seletak, yaitu 7 seletak dengan 3, 2 seletak dengan negatif 5, negatif 1 seletak dengan 4, 5 seletak dengan 2, sehingga matriks yang diperoleh adalah 7 dikurangi 3, 2 dikurangi negatif 5, negatif 1 dikurangi 4, dan 5 dikurangi 2, sehingga diperoleh matriks yang elemen-elemennya adalah 4, 7, negatif 5, dan 3. Materi terakhir yang kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah perkalian skalar dengan matriks. Jika A adalah suatu matriks dan K adalah bilangan real, maka perkalian K dengan A atau KA adalah suatu matriks baru yang elemen-elemennya adalah hasil perkalian K dengan elemen-elemen matriks A. Contoh perkalian skalar dengan matriks. Hitunglah hasil dari perkalian skalar dengan matriks berikut. 4 dikalikan dengan matriks yang elemennya adalah 7, 2, negatif 1, dan 5. Penyelesaiannya yaitu kalikan tiap-tiap elemen pada matriks tersebut dengan 4, sehingga diperoleh 4 dikali 7, 4 dikali 2, 4 dikalikan negatif 1, dan 4 dikalikan 5, sehingga matriks baru yang terbentuk adalah matriks yang elemennya adalah 28, 8, negatif 4, dan 20.